Di sisi lain, Setbyul sedang makan bersama adiknya. Ia makan sambil latihan untuk wawancara. Adiknya bertanya, "Kamu kenapa?" Setbyul langsung judes. "Bukan urusanmu." Setbyul kemudian menceramahi adiknya supaya menjadi anak yang rajin. "Suatu hari pasti kita akan berpisah. Kamu harus mandiri. Belajarlah memasak dari sekarang." Namun adik Setbyul tidak mau mendengarkan nasihat kakaknya itu. Ia akhirnya pergi sekolah. Setbyul juga akan berangkat untuk wawancara. Saat mengecek baju yang akan dipakai, ternyata baju itu dibawa oleh adiknya untuk pesta bersama teman-temannya. Setbyul sangat marah. Ia mengejar adiknya, namun sang adik sangat pintar. Ia bersembunyi dulu lalu kabur. Setbyul stres. "Bagaimana ini? Aku harus pakai baju apa buat wawancara?" Untuk menyambut wawancara, kakak perempuan Daehyun mengajak ibunya berbelanja. Sang ibu tidak banyak pikir. Ia mencoba baju-baju yang cantik. Namun saat sedang asik-asiknya, ia bingung anaknya sudah tidak ada. Kasir berkata, "Bajunya belum dibayar, Bu." Ibu Daehyun sangat malu. Ternyata anaknya cuma mengerjai dia. Ia mendatangi toko Daehyun lalu memarahi anaknya yang nakal. Di sisi lain, suaminya membanggakan diri karena dibelikan baju oleh Daehyun. Wanita itu jadi semakin kesal lalu marah-marah pada Daehyun. "Kenapa cuma ayahmu yang dibelikan baju?" Saat Setbyul datang ke toko, ia terkejut melihat penampilan Ibu Daehyun. Namun melihat Ibu Daehyun begitu gembira, berpikir bahwa dandanannya bagus, Setbyul berpura-pura lalu memuji-muji Ibu Daehyun untuk menjaga perasaannya. Tidak lama kemudian, Setbyul dibuat kebingungan karena kakak Daehyun menyapa dengan heboh. Setbyul bertanya, "Kamu siapa ya?" Ternyata mereka tidak saling kenal. Daehyun pun berkata, "Loh, kamu so akrab padahal tidak kenal. Dasar nggak punya malu. Aku yang malu kalau gini." Pihak media akhirnya datang. Mereka disambut oleh keluarga Daehyun. Saat Setbyul mulai diwawancara, Daehyun terus memberi kode-kode supaya Setbyul tidak salah bicara. Namun pada bagian pertanyaan, mengapa orang-orang selalu datang ke toko itu, Setbyul salah menjawab. Ia berkata, "Karena aku cantik." Semua orang di sana tertawa mendengarnya. Sedangkan Daehyun pusing. "Apa-apaan ini?" Wawancara berjalan dengan lancar. Jawaban Setbyul sangat memuaskan pihak media. Setelah wawancara itu, Daehyun sangat tertekan karena pihak media meminta foto bersama dengan posisi saling menggendong antara Daehyun dan Setbyul. Keluarga Daehyun membujuk Daehyun, tapi pria itu tetap tidak mau. Akhirnya ibu Daehyun pura-pura marah lalu berteriak-teriak supaya Daehyun takut. Ia pun mau nurut. Pihak media berjanji foto tersebut tidak akan disebarluaskan. Di sisi lain, Setbyul so jual mahal saat Daehyun menawarkan diri untuk menggendongnya. Namun wajahnya langsung berubah setelah digendong. Mereka semua akhirnya difoto. Daehyun langsung mengabari Yunju, lalu menceritakan dirinya sudah selesai wawancara. Setbyul cemburu, ia terus mengganggu Daehyun dengan alasan bantuin kerjaan. Namun karena Daehyun tidak menghiraukannya, Setbyul jadi marah. Di sisi lain, Yunju merasa diperhatikan. Ia semakin sayang pada Daehyun. Ditambah lagi, seorang rekannya memberitahu pekerjaan Yunju telah memberi kontribusi besar untuk perusahaan. Semua orang senang. Momen ini dimanfaatkan atasan Yunju. Ia memuji-muji Yunju dengan tujuan mendekatinya. Atasan Yunju bahkan mengundang semua orang makan malam demi bisa terus bersama Yunju. Karena dicuekin Daehyun, akhirnya Setbyul berkata, "Kamu pikir aku tidak punya teman laki-laki? Asal kamu tahu dia seorang artis." Daehyun tidak percaya lalu menyuruh Setbyul menelpon orang itu. Setbyul akhirnya menelpon Jiwook. Sudah ditunggu-tunggu tapi tidak diangkat. Daehyun pun meledeknya. Setbyul benar-benar malu. Tidak lama kemudian, seseorang memberitahu kalau adik Setbyul bolos sekolah lagi. Hati Setbyul semakin panas mendengarnya. Di sisi lain, adik Setbyul ternyata sedang ikut audisi. Ia terbawa arus anak-anak muda yang ingin terkenal. Adik Setbyul sangat bahagia menyia-nyiakan kesempatan sekolah yang diusahakan oleh Setbyul. Wanita itu menelpon temannya, tapi temannya berkata, "Hati-hati, kakakmu sudah tahu." Benar saja, Setbyul sampai di sana lalu berlari mengejar adiknya. Mereka kejar-kejaran dan tiba di sekolah. Adik Setbyul berkata, "Kamu tidak bisa masuk ke sini." Ia meyakinkan kakaknya kalau audisinya pasti berhasil. Setbyul sangat sedih melihat adik yang sangat disayang malah menyia-nyiakan waktu. Setbyul kemudian teringat saat orang tuanya meninggal. Tidak ada seorang pun yang peduli kecuali bibinya.
Bahkan bibinya pun tidak benar-benar peduli. Setbyul dan adiknya pernah tinggal di rumah bibinya. Setiap hari mereka dimarahi dan dikatakan tidak tahu malu karena sudah menumpang namun tidak memberi manfaat apapun. Padahal Setbyul dan adiknya masih sekolah. Mereka hanya bisa terdiam pura-pura tidak mendengar. Sampai akhirnya mereka diusir dari rumah itu. Setbyul berkata pada adiknya untuk tidak khawatir, ia pasti akan mencari uang untuk mereka. Disitulah awal mula Setbyul bekerja serabutan, seperti mengantar makanan. Semua ia lakukan untuk bisa bertahan hidup bersama adiknya. Namun sang adik masih belum mengerti kesusahannya selama ini. Sementara itu, Jiwook justru bahagia karena akan menemui Setbyul nanti malam. Ia memilih pakaian satu persatu yang dirasa paling cocok. Malam harinya, Setbyul berjalan ke toko Daehyun. Hatinya masih sangat sedih, namun di depan Daehyun ia selalu pura-pura tersenyum, seolah tidak ada masalah apapun. Tidak lama kemudian Jiwook datang. Ia bertingkah aneh melihat ke kanan dan kiri. Daehyun langsung menutup laci penyimpanan uang, mengira Jiwook perampok, padahal Jiwook sedang mencari-cari Setbyul. Ia akhirnya membuka masker supaya tidak dicurigai. Daehyun pun sangat terkejut lalu meminta maaf. Setbyul muncul membawa barang, ia menyuruh Jiwook membantunya. Daehyun panik. "Hei, apa kamu tidak tahu siapa dia?" Setbyul pura-pura ikutan panik, lalu tidak lama mendorong Daehyun. Ia sangat puas bisa balas dendam. Setbyul kemudian mengusir Daehyun, "Cepat pergi, nanti Jiwook gak nyaman ada kamu." Meski begitu, Daehyun tidak tersinggung, karena merasa terhormat tokonya kedatangan artis. Pria itu menelpon Yunju dan menceritakan semuanya. Di sisi lain, Yunju juga sedang merayakan keberhasilannya dengan makan malam bersama tim. Yunju berkata semua ini berkat Daehyun. Dia yang mengantar Yunju saat mobilnya rusak. Jiwook dan Setbyul mulai mengobrol. Jiwook bertanya tentang kabar ayah Setbyul. Akhirnya Setbyul menceritakan kalau dirinya sudah jadi anak yatim piatu. Tatapan Jiwook langsung berubah karena kasihan. Setbyul tersenyum menahan sedih. "Hei, jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Aku baik-baik aja kok." Mereka akhirnya membicarakan hal yang lain. Daehyun mengundang Setbyul dan Jiwook makan bersama keluarganya. Di sana Setbyul dan Daehyun terus bercanda sampai membuat Jiwook cemburu. Namun tidak lama Daehyun membahas pacarnya yang satu kerjaan dengan Jiwook. Setbyul jadi bete sama Daehyun. Handphone Daehyun berbunyi. Ia berkata, "Oh, ini sepertinya hasil wawancara sudah keluar." Saat mereka melihat, ternyata di sana terpampang foto Daehyun bersama Setbyul. Pembawaan hasil wawancara juga dibuat-buat seolah mereka ada hubungan romantis. Daehyun pun langsung protes. "Halo Pak, ini maksudnya apa? Kenapa bagian fotonya diedit jadi begitu ya?" Daehyun marah-marah sedangkan Setbyul hanya diam saja karena bingung. Daehyun akhirnya menelpon Yunju supaya tidak salah paham. Namun teleponnya tidak diangkat. Saat itu Yunju masih memberikan ucapan terima kasih pada timnya yang selalu memberi dukungan. Atasan Yunju senang bisa menghabiskan waktu bersama Yunju. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat berita Daehyun dengan Setbyul. Ia memberitahukan hal itu pada Yunju. Seketika Yunju langsung lemas, hatinya berdebar dan matanya berkaca-kaca. Daehyun sangat gelisah. Setbyul datang untuk membawanya kembali makan-makan. Daehyun berkata, "Aku ada urusan mendesak." Ia akhirnya pergi mencari Yunju. Melihat Setbyul di luar sendirian, Jiwook pun bertanya ada masalah apa. Setbyul tidak menjawabnya, ia justru balik bertanya, apakah Jiwook merasa tidak nyaman di dalam. Tidak lama, manajer Jiwook datang lalu memberitahukan kegiatan Jiwook makan-makan terekspos di media sosial. Hal tersebut bisa mempengaruhi kerjasamanya dengan perusahaan. Meski begitu, Jiwook masih berusaha untuk tetap tinggal sebentar lagi. Setbyul yang mengerti langsung pura-pura menyuruh Jiwook pergi karena makan-makannya sudah selesai. Jiwook akhirnya meminta maaf lalu pulang. Daehyun terus mencari Yunju. Ia mendatangi beberapa tempat yang dipikir mungkin Yunju ada di sana. Namun usahanya itu sia-sia. Pilihan terakhir adalah langsung mendatangi rumah Yunju. Setelah capek berlari, ia malah melihat Yunju sedang bersama atasannya. Wanita itu sedang digendong dan kelihatannya bahagia. Namun Daehyun tidak tahu ternyata Yunju melakukan itu karena cemburu. Saat akan masuk ke rumah, tiba-tiba atasan Yunju menarik tangannya. Jantung Daehyun semakin berdebar. Untungnya pelayan rumah Yunju keluar sehingga tidak terjadi yang aneh-aneh. Daehyun akhirnya pulang dengan tubuh letih dan hati yang hancur. Setbyul sedang beres-beres toko. Tiba-tiba seseorang mengintai dari belakang, lalu memukul Setbyul sampai jatuh.
Setbyul mau bangun, tapi tubuhnya tidak kuat lalu pingsan.